Baik, jadi ini tuh baru 12 jam yang lalu ya teman-teman. Jadi kok kenapa nih banyak sekali yang dismonetisasi massal? Ya, nah di sini ya 12 jam yang lalu kenapa banyak yang dismonetisasi? Ya, dan di sini teman-teman bisa perhatikan saat ini Anda tidak bisa menghasilkan uang dari bintang, saat ini Anda tidak bisa menghasilkan uang dari real. Nah, ini ada salah satu dari teman admin ya, dimana di sini itu untuk akunnya ini malah dismonetisasi ya. Jadi apa yang terjadi di Facebook ini, jadi ya kita akan bahas lengkap juga di video kali ini. Jadi di sini ya apa sih yang menyebabkan kok bisa nih baru 12 jam. Bahkan kalau nggak salah tadi ada teman saya yang bilang akunnya itu dismonetisasi, dan saya juga berpikir ya kenapa punya saya masih gitu ya teman-teman, punya saya masih mendapatkan monetisasi konten. Nanti kita buka ya, dan ternyata untuk teman-teman yang lainnya itu kok kenapa terkena pelanggaran. Profil Anda kehilangan akses beberapa fitur monetisasi karena konten Anda dilaporkan oleh teknologi kami. Jika Anda dilaporkan lagi, Anda bisa kehilangan akses. Nah, jadi sebenarnya dismonetisasi massal sebenarnya enggak juga ya teman-teman. Ini tergantung dari masalah dari kita sendirinya ya. Tergantung dari konten kita sendiri. Di sini ya ini bukan berarti dismonetisasi massal ini karena akun kita akun kita baik-baik saja, itu enggak. Nah, ini salah satu jika teman-teman perhatikan untuk di bagian dari tidak bisa menghasilkan uang di sini, apa kesalahannya? Jadi kesalahannya di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah. Ya, profil Anda kehilangan akses untuk beberapa fitur monetisasi konten karena Anda dilaporkan. Nah, ini sudah jelas, sudah pernah saya bilang. Ya, konten reupload yang editingnya hanya setengah-setengah bisa jadi pengguna aslinya itu melaporkan video kita, karena yang namanya reupload itu kan ada pemilik ataupun pemegang hak ciptanya. Jadi kalau berulang kali ada yang melaporkan video kita atas nama dari video kita ini reupload ya, ataupun video orang lain. Nah, ini kesalahannya ini bukan dari Facebook ini nggak tahu ya. Facebook ini tahu kalau kita reupload ya. Jadi ya dampaknya seperti ini ya, konten reupload yang editingnya setengah-setengah. Nah, maksudnya setengah-setengah ini adalah kita hanya misalkan mengubah narasinya ya. Jadi misalkan video orang lain hanya kita ubah ataupun kita tambahkan subtitle teksnya, kemudian hanya kita tambahkan narasinya. Nah, itu editing yang saya bilang setengah-setengah. Nah, jadi editing maksimalnya ya udah teman-teman, videonya dihilangkan suaranya, kemudian kita tambahkan narasinya, kita tampil wajah di sana. Nah, itu adalah sebuah konten reupload yang tentunya sudah ada perubahan. Jadi kalau kita konten reupload tapi alang-alang ya, maksudnya itu setengah-setengah ya, ini ya. Jadi memang sudah dijelaskan dari pihak Meta di sini tuh si pemilik ataupun yang punya video di sini itu melaporkan untuk di bagian dari video kita. Nah, misalkan video saya ini seputar konten reupload nih. Kemudian orang yang video yang saya reupload tersebut mereka melaporkan saya nih. Nah, otomatis di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi dismonetisasi massal. Ya, termasuk dari musik yang berlisensi itu juga bisa menjadi pengaruh ya. Jadi ini juga baru 12 jam tadi, karena rame ya teman-teman. Jika kita cek di sini itu profil Anda kehilangan akses untuk beberapa fitur monetisasi semuanya, bahkan ini ya. Jadi semuanya saat ini Anda tidak bisa menghasilkan uang dari bintang, saat ini Anda tidak bisa menghasilkan uang dari real, bonus, iklan stream, langganan. Nah, ini memang parah banget nih teman-teman ya. Jadi parah banget pelanggarannya. Jadi salah satu penyebab kenapa kita dismonetisasi di Facebook Pro, salah satunya yang pertama konten yang melanggar, sudah jelas ya. Ataupun yang kedua konten orang lain yang kita reupload ulang tanpa kita memberi sebuah perubahan. Kemudian yang ketiga adanya musik yang berhak cipta yang teman-teman masukkan di sana, karena musik itu sudah dimonetisasi oleh pemegang hak ciptanya. Jadi seperti itu ya. Semoga dari sini paham ya. Kita dismonetisasi yaitu karena memang atas dasar kesalahan kita sendiri, yang sudah pernah saya bilang juga. Fokus konten original ataupun video asli. Reupload boleh buat yang senior, nggak masalah reupload. Tapi kalau yang masih baru ataupun masih pemula, belum tahu tekniknya, hanya main comot dari TikTok, comot dari Instagram, yaitu sama saja konten duplikat ya. Jadi konten berulang. Jadi seperti itu. Ya, di sini saya menemukan akun baru lagi teman-teman. Di sini 15 jam yang lalu
15 jam yang lalu juga sama teman-teman ya, dismonetisasi juga ya. Kemampuan Anda untuk menghasilkan uang ditangguhkan ya. Nah di sini ini baru lagi nih teman-teman, 15 menit yang lalu nih ya. Jadi sebenarnya mungkin ya dari aktivitas dari tingkah akun kita sih sebenarnya ya teman-teman. Jadi salah satu yang paling kelihatan ya, salah satu kesalahan kita itu kita terlalu banyak mengikuti ya, kita terlalu banyak mengikuti, kemudian saling FLKS, saling follow, like, share, komentar, itu juga bisa berpengaruh ya. Selain yang pertama tadi, dismonetisasi ini disebabkan karena konten reupload, selain itu juga disebabkan karena kita terlalu banyak minta pertemanan, terlalu banyak komentar minta follow ya, ataupun terlalu banyak FLKS. Jadi itu ya, karena sudah pernah saya bilang bahwa aktivitas kita mengikuti untuk di FB Pro itu tuh sebenarnya kalau kita banyak mengikuti itu tuh dilarang ya. Jadi apa sih kemauan dari Meta itu sendiri? Jadi apa sih kemauan dari Meta itu sendiri? Jadi gini loh teman-teman. Jadi saya akan jelaskan kepada teman-teman semua ya. Jadi kita menjadi konten kreator di FB Pro itu adalah bagaimana cara kita ini membuat video sebagus mungkin agar untuk penonton ini mengikuti kita dengan atas dasar mereka menyukai video kita ya. Jadi followers itu biarkan mereka yang mengikuti kita atas dasar konten kita yang memang menarik bagi mereka. Jadi kita ya misalkan kita bikin konten masak, pasti yang suka kan ibu-ibu nih. Nah ketika dalam proses penjelasan video kita jelas, bumbu-bumbu misalkan bahan-bahannya kita sebutkan dengan jelas, maka ya orang pasti akan seneng dong, mereka pasti akan mengikuti kita dong. Nah jadi maksudnya itu seperti itu ya. Jadi followers itu kita nggak usah cari teman-teman ya. Sebagus video kita, buatlah sebagus maksudnya seperti ini. Jadi buatlah konten yang sekiranya itu menarik buat si penonton. Jadi apa yang dicari penonton ini bisa ketemu gitu loh ya. Misalkan masakan simple, apa bumbunya ini kan teman-teman bisa dijelaskan di situ. Nah otomatis orang kan akan seneng nih menonton video kita, otomatis mereka akan mengikuti kita. Nah mereka mengikuti kita atas dasar mereka menyukai konten kita, karena mungkin dianggap konten kita itu mengedukasi. Jadi sebenarnya untuk follower sendiri kita tuh nggak perlu nyari ya. Jadi buatlah konten sebagus mungkin, sekreatif mungkin, agar penonton ini mau mengikuti kita. Jadi kita harus memberikan sebuah titik temu nih, dimana apa yang dibutuhkan orang tersebut kita ada jawabannya ya. Dan kita juga misalkan kalau kita tentang masakan ya kita jelaskan juga untuk dibikin dari apa sih bahan-bahannya. Jadi kan orang seneng nih, kita cari resep masakan, bahan dasarnya sudah kita tunjukkan, bumbunya kita jelaskan, ukuran-ukuran bumbunya kita jelaskan. Nah otomatis kan orang akan seneng nih ya, maka mereka akan mengikuti kita, dan mereka nggak akan ketinggalan video-video terbaru dari kita. Jadi sebenarnya teknik dari konten kreator itu adalah perbanyaklah video, kemudian juga kualitas dari video dibagusin, kemudian juga cara kita menyampaikan penjelasan misalkan tutorial juga lebih bagus ya. Jadi ya sebenarnya followers itu kita nggak perlu nyari ya. Kalau konten kita bagus ya followers itu akan datang sendiri ya. Makanya di sini kalau kita sering banyak mengikuti, kita sering banyak komentar, malahan kita nggak bisa komentar. Kita banyak mengikuti, malahan akun keluar sendiri, kemudian dibatasi 90 hari ya. Jadi sebenarnya tugas konten kreator ini bikin video sebagus mungkin, dan juga cari trik bagaimana cara agar orang mau mengikuti kita. Jadi seperti itu saja, terima kasih dan selamat malam.